Ada sedikit cerita saya berkaitan dengan ngapain sih ibu bawa-bawa gelas. Tepatnya ini lebih kepada air kemasan dalam gelas ya. Ada seorang anak, dengarkan nih, perlu buat kalian, perlu buat kita semua. Ada seorang anak yang sangat rajin, yang setiap hari kalau dia beribadah itu harus ke masjid saya. Bagus nggak? Ada di sini yang seperti itu? Ada. Acungkan tangannya dong. Ibu pengen tahu siapa yang kalau ibadah sholat selalu ke masjid. Cung. Ada. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Sudah. Siap dengarkan ibu. Lanjut ya. Boleh. Suatu hari dia pulang ke rumah, curhatlah sama ibunya. Kita kan suka curhat ya sama ibu ya, betul tidak? Bu, dengan mimik wajah yang kecewa, merengut, aku gak mau mulai hari ini, aku gak mau lagi ibadah ke masjid. Kaget dong ibunya. Kenapa sayang? Aku kecewa. Dengerin nih. Kenapa kecewanya? Ternyata di masjid itu gak semuanya orang suci. Terus kenapa? Aku lihat di masjid itu banyak orang yang malah sibuk main gadget. Lantas, terus aku juga mendengar orang-orang tuh malah sibuk ngomongin keburukan orang lain. Aku kecewa. Aku gak mau ke masjid lagi. Ibunya diam, tarik napas. Oke. Tapi dengan syarat. Apa Bu? Syaratnya lakukan dulu tugas dari ibu dengan baik. Setelah itu terserah keputusanmu apa. Baik, kata anaknya. Apa ibu? Dia masih percaya pada ibu. Gini nak ya, ibu kasih nih segelas air penuh. Terus aku harus ngapain ibu? Kamu bawa gelas yang sudah penuh dengan air ini untuk keliling masjid. Lakukan dengan penuh amanah sayang ya. Jangan sampai ada yang tumpah sedikit pun. Kalian bisa lihat? Gelas ini bisa lihat? Penuh nggak airnya? Silahkan kamu keliling masjid. Jangan sampai ada yang tumpah ya, dijaga. Baik ibu. Akhirnya anak itu keliling masjid. Selesai dia menemui ibunya. Sudah sayang, sudah Bu. Ada yang tumpah nggak? Nggak ada ibu. Bagus. Terus tadi kamu lihat ada yang pegang gadget di masjid. Gimana aku mau lihat ibu? Mataku kan tertuju kepada gelas ini biar tidak tumpah. Terus kamu ada dengar orang-orang yang menjelekkan, ngomongin buruk tentang orang lain? Enggak lah ibu, aku kan konsentrasi jaga air ini biar enggak tumpah. Ibunya senyum. Nah sayang, karena kamu fokus pada gelas ini agar air ini tidak tumpah,
selama kamu keliling masjid, kamu jadi tidak melihat keburukan orang lain. Kamu tidak bisa menilai kualitas orang lain karena kamu fokus. Kita anggap gelas yang penuh dengan air ini adalah tujuan hidupmu. Ada yang nggak punya tujuan hidup di sini? Kalian semua punya tujuan hidup? Ada yang tujuan hidupnya pengen jadi seseorang seperti apa, dengan karir seperti apa. Bagus nggak itu ibu? Bagus. Ada yang ingin jadi anak pintar, ada yang ingin menjadi seorang desainer, ada yang ingin menjadi seorang insinyur, ada yang ingin menjadi seorang guru. Fokus pada tujuan. Abaikan mereka yang tidak mendukungmu. Abaikan suara-suara yang menyakitimu. Pada saat kamu ingin berubah menjadi lebih baik. Bisa diambil tadi pelajaran dari gelas ini. Fokus saya. Kalau kalian fokus, kalian gak akan sibuk menilai orang lain. Rata-rata orang yang suka sibuk menilai kualitas orang lain itu adalah orang yang tidak punya tujuan. Berbangga hatilah kalian ketika kalian punya tujuan hidup. Bahkan ketika tujuan kalian hanya satu, saya ingin menjadi orang baik, ibu. Saya tidak ingin menyakiti sesama saya. Itu tujuan, fokus. Jangan sampai nanti ketika ada temannya yang bilang, "Alah ngapain sih jadi orang baik? Mending kita ngerumpi yuk, ngomongin orang yuk. Kan asik. Ngapain sih jadi orang baik? Capek tahu. Ngapain sih jadi orang baik? Nanti diinjak orang." Abaikan hal-hal yang negatif seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang toksik, orang-orang yang memang punya hati yang tidak baik. Bisa dipahami sayang? Fokus ya. Jangan gampang terombang-ambing. Jangan gampang diajak-ajak. Karena Bu, kalau aku nggak ikut, nanti aku nggak punya teman. Kalau memang kita nggak perlu punya teman, ya sudah, nggak harus punya teman. Kalau temannya adalah teman-teman yang toksik, teman-teman yang membuat tujuanmu jadi tidak jelas. Fokus, ya. Bisa dipahami? Ya, jadi ibu harap setelah hari ini atau hari ini pada saat nanti kalian mulai belajar, fokuslah menjadi anak-anak yang sesuai dengan keinginan dan tujuan hidup kalian. Jangan gampang nyerah hanya karena ketika di kelas ketemu guru yang tidak menyenangkan. Ya gimana saya mau dapat nilai bagus ibu kalau gurunya ngajarnya seperti itu? Halo, fokus, tetap belajar. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Semoga tema hari ini bisa membantumu untuk lebih fokus pada tujuan.